Halo sahabatku. Selamat datang kembali di kanal Jeritan Hati, tempat kita membedah kisah-kisah nyata tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan pembalasan yang cerdas dan memuaskan. Kisah kali ini sangat menguras emosi. Istri yang diremehkan, diusir di depan umum oleh ibu mertua saat rapat suaminya sendiri, dan bagaimana hanya dengan satu kata di telepon, dia menghancurkan kontrak senilai 25 miliar rupiah. Sebelum kita mulai, yuk, tekan tombol like. Subscribe agar kamu tak ketinggalan setiap kisah pembalasan cerdas yang kami hadirkan. Komen di bawah, sebutkan nama, asal kota, dan ketik hadir. Siap melihat bagaimana martabat yang diinjak-injak bisa dibayar dengan kehancuran finansial? Mari kita mulai. Vina tahu, bagi Ibu Sonya, Vina adalah aib. Vina tak pantas berada di sana, apalagi di momen penting yang akan menentukan masa depan finansial keluarga dan karir Deva. Di mata Ibu Sonya, Vina hanyalah beban, seorang perempuan yang seharusnya bersyukur karena suaminya, Deva, yang kini menjabat manajer proyek, masih mau menampungnya di rumah besar warisan keluarga. Ibu mertua itu tidak pernah lelah menyuarakan bagaimana Vina tidak pernah menghasilkan apa-apa, hanya sibuk mengurus hal-hal sepele di rumah, sementara Deva mati-matian mengejar kontrak besar ini. Vina, yang sebenarnya memegang kunci penting dalam proyek ini dari sisi lain, hanya diam. Vina memilih untuk membiarkan mereka dalam kesenangan semu, menikmati peran sebagai wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ruangan rapat itu begitu mewah, dengan meja panjang dari marmer hitam mengilap dan kursi-kursi kulit yang terlihat mahal. Proyektor di depan menampilkan detail angka dan rencana pembangunan, menunjukkan nilai fantastis dari apa yang akan mereka dapatkan. Ini bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah batu loncatan terbesar dalam hidup Deva, yang dijanjikan akan mendudukannya di kursi direktur jika berhasil. Dan Vina, dengan blus sederhana dan riasan tipisnya, terasa begitu asing, seolah-olah kehadirannya adalah kesalahan fatal. Deva, suamiku, yang selama ini Vina cintai dengan tulus, kini hanya menampakkan wajah dingin dan kaku. Ia tak pernah sekalipun menoleh ke belakang, ke arah Vina. Deva sibuk memamerkan kepercayaan dirinya, tertawa lepas bersama klien-klien, dan mengangguk patuh pada setiap perkataan Ibu Sonya. Seolah-olah Vina hanyalah bayangan yang dia pinjam untuk sesaat, hanya untuk memenuhi ritual, istri yang mendukung, lalu akan dibuang kembali ke sudut rumah. Hati Vina terasa ngilu, bukan karena sakit hati atas perlakuan mereka, melainkan karena kecewa melihat betapa butanya Deva. Sambil menunggu perwakilan dari klien tiba, Ibu Sonya berulang kali meminta Deva untuk memeriksa ulang semua berkas. Suara Ibu Sonya lantang, sengaja agar terdengar oleh Vina. Ibu mertua itu menekankan betapa pentingnya proyek ini, yang akan menghasilkan laba bersih miliaran rupiah. Ibu Sonya berkata, keuntungan ini akan digunakan untuk membayar hutang keluarga, membeli mobil baru, dan tentu saja, menambah saldo rekening pribadinya. Vina tahu, Ibu Sonya tidak peduli dengan hutang keluarga. Ibu mertua itu hanya melihat angka-angka itu sebagai tiket emas untuk gaya hidup yang lebih mewah, yang selama ini ia idam-idamkan. Vina memegang tas tanganku erat-erat. Di dalamnya, ada ponsel yang menjadi satu-satunya koneksi Vina dengan realitas sejati. Vina memang bukan karyawan perusahaan Deva, tapi Vina adalah pemegang saham utama di perusahaan klien yang akan menandatangani proyek 25 miliar rupiah hari ini. Ini adalah rahasia yang selama ini Vina jaga rapat-rapat, sebuah tameng yang Vina bangun dari hasil kerja keras ayahnya. Seandainya mereka tahu, seandainya Ibu Sonya tahu bahwa nasib miliaran rupiah itu ada di ujung jariku, mereka pasti tidak akan berani bertingkah sedemikian rupa. Vina ingat betul bagaimana Deva dan Ibu Sonya selama ini selalu meremehkan Vina. Setiap Vina mencoba menyuarakan ide atau menawarkan bantuan, mereka selalu memotong. Deva akan berkata Vina tidak perlu repot-repot memikirkan urusan kantor, cukup urusi rumah saja. Sementara Ibu Sonya akan menyindir, mengatakan bahwa otak Vina terlalu kecil untuk memahami bisnis besar. Lebih baik Vina sibuk dengan peralatan dapur daripada berkeliaran di kantor yang penuh orang penting. Sindiran itu menusuk, tapi Vina menggunakannya sebagai bahan bakar. Saat perwakilan klien datang dan disambut dengan meriah, suasana menjadi semakin formal. Deva dan Ibu Sonya berdiri tegak, memasang senyum paling ramah yang bisa mereka berikan. Vina memperhatikan mereka dari kejauhan, melihat bagaimana Deva bersikap profesional,
menjelaskan setiap detail proyek dengan penuh semangat. Vina harus akui, Deva memang pintar dalam pekerjaannya, tetapi sangat bodoh dalam melihat siapa istrinya dan siapa yang ada di belakangnya. Ibu Sonya tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur. Bahkan ketika Deva sedang berbicara serius dengan CEO klien, Ibu Sonya tiba-tiba menyela, berbicara tentang rencana perayaan mewah setelah kontrak ini ditandatangani. Ibu mertua itu bahkan secara tidak langsung menyombongkan diri, menyebutkan bahwa dirinya adalah wanita berkelas yang selalu mendukung kesuksesan putranya, sementara Vina, yang hanya duduk diam di sudut ruangan, hanya dianggap sebagai hiasan tak berguna. Perwakilan klien itu hanya tersenyum tipis. Pandangan mata mereka sesekali mencuri pandang ke arah Vina. Ada keraguan, atau mungkin simpati, yang Vina tangkap dari tatapan mereka, tetapi mereka memilih diam karena menghormati Ibu Sonya sebagai orang tua Deva. Tiba-tiba, Ibu Sonya berjalan mendekat ke arah Vina, masih dengan senyum yang dipaksakan. Dia berbisik dengan nada yang sangat merendahkan, menyuruh Vina untuk minggir sedikit dari tempat Vina duduk, karena katanya Vina menghalangi pemandangan orang penting yang hendak lewat. Padahal, tidak ada seorang pun di belakang Vina. Itu hanya akal-akalan Ibu Sonya untuk menunjukkan dominasinya di depan semua orang. Vina hanya menggeser sedikit kursiku, tanpa melawan. Vina sudah berjanji pada diriku sendiri, Vina akan membiarkan mereka mencapai batas kesombongan tertinggi mereka sebelum Vina menjatuhkan mereka. Vina ingin tamparan itu terasa lebih menyakitkan, lebih memalukan, dan jauh lebih membekas daripada sekadar sakit hati yang Vina rasakan saat ini. Vina melihat Deva hanya diam, mengalihkan pandangannya, seolah-olah perlakuan ibunya terhadap Vina adalah hal yang wajar dan tidak perlu dihiraukan. Kecewa Vina semakin memuncak, bukan pada Ibu Sonya, melainkan pada Deva, suaminya, yang membiarkan istrinya diperlakukan seperti itu demi ambisi karirnya. Penandatanganan kontrak itu semakin dekat. Deva sudah memegang pena mahal yang sudah dipersiapkan. Nafasnya terlihat memburu, matanya bersinar penuh kemenangan. Ini adalah mimpinya, ini adalah semua yang dia inginkan. Di sisi lain, Vina merasa jantung Vina berdebar kencang. Vina tahu, ini adalah titik balik. Ini adalah saatnya Vina melepaskan kendali dan melihat apa yang akan terjadi ketika Vina menarik kembali jaring yang selama ini Vina pasang dalam diam. Vina merasakan tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sensasi yang mendebarkan menanti detik-detik kehancuran yang sebentar lagi akan Vina ciptakan. Vina menatap mata Ibu Sonya yang penuh kesombongan dan keangkuhan. Vina menatap Deva yang penuh ambisi dan buta. Dalam hati Vina berbisik, mereka akan segera tahu siapa Vina yang sebenarnya, dan kontribusi apa yang selama ini Vina berikan, yang mereka anggap tidak ada apa-apanya. Vina teringat semua malam-malam Vina bekerja diam-diam, membangun koneksi, dan mengurus investasi yang dititipkan ayahnya. Ayah Vina berpesan agar Vina tidak pernah memamerkan kekayaan dan kekuasaan Vina, agar Vina bisa melihat karakter asli orang-orang di sekitar Vina. Dan Deva serta Ibu Sonya telah menunjukkan warna asli mereka. Serakah, meremehkan, dan kejam. Vina sudah memutuskan. Vina tidak akan membiarkan kontrak itu lolos. Tidak akan membiarkan mereka tertawa di atas penderitaan Vina. Nilai 25 miliar rupiah itu mungkin besar bagi mereka. Tetapi bagi Vina, itu hanyalah harga yang harus mereka bayar untuk menebus martabat Vina yang telah mereka injak-injak. Ini adalah pertempuran terakhir Vina. Ruangan itu semakin hening, hanya terdengar suara perwakilan klien yang meminta konfirmasi akhir. Deva mengangguk yakin. Ibu Sonya tersenyum lebar, sudah membayangkan pesta perayaan dan pujian yang akan diterimanya dari kerabat. Dan Vina, sang istri yang dianggap bodoh dan tidak penting, bersiap untuk mengakhiri sandiwara ini. Vina menarik napas panjang, menunggu. Menunggu momen terakhir kesombongan mereka, sebelum semuanya akan berubah drastis. Vina mencengkeram ponsel di dalam tas. Hanya tinggal beberapa detik lagi, dan bencana finansial terbesar dalam hidup Deva akan terjadi. Semuanya karena satu kata yang akan keluar dari mulut Vina. Pemandangan di depanku kini berubah menjadi drama komedi gelap, di mana tokoh utama yang paling diremehkan adalah satu-satunya yang memegang nasib seluruh pemeran pendukung. Vina sudah tidak peduli lagi dengan apa kata orang tentang Vina. Vina sudah lelah berpura-pura menjadi istri yang pasrah. Perasaan Vina terhadap Deva kini sudah hilang, terkikis habis oleh penghinaan dan pengabaian. Yang tersisa hanyalah tekad baja untuk memulihkan harga diri Vina,
dan memberikan pelajaran yang takkan pernah mereka lupakan. Vina menatap tajam ke arah Deva, yang kini sudah siap membubuhkan tanda tangan. Ini adalah saatnya. Vina harus menunggu Ibu Sonya membuat gerakan terakhir. Ibu Sonya, yang merasa posisinya sebagai pendukung utama, harus diakui, tiba-tiba memajukan kursinya, hampir menyentuh meja klien. Ibu mertua itu berbicara lagi, memuji Deva setinggi langit, dan dengan sengaja melontarkan kalimat sinis, berkata bahwa keberhasilan ini harus disyukuri karena tidak semua orang bisa mendapatkannya, terutama orang yang kerjanya hanya tidur dan menghabiskan uang. Kalimat itu jelas ditujukan padaku. Vina tahu, Ibu Sonya sedang menggarisbawahi posisiku sebagai parasit di mata mereka. Vina akhirnya menutup mataku sesaat, mengumpulkan kekuatan. Cukup. Semuanya sudah cukup. Deva sudah keterlaluan membiarkan Ibu Sonya mempermalukan Vina, bahkan di depan rekan-rekan kerjanya. Vina akan membiarkan Ibu Sonya dan Deva menikmati detik-detik terakhir kemenangan mereka, karena setelah ini, tawa mereka akan berubah menjadi jeritan kepanikan yang paling memilukan. Vina membuka mata, menatap ke arah pintu keluar. Vina tahu, sebentar lagi Vina akan meninggalkan ruangan ini, bukan karena diusir, tapi karena Vina memilih untuk keluar, melepaskan ikatan Vina dengan kehancuran yang akan menimpa mereka. Vina hanya menunggu satu kalimat lagi, satu tindakan lagi dari Ibu Sonya, yang akan memicu babak kedua dari drama pembalasan Vina. Vina melihat Deva menunduk, siap untuk menandatangani berkas itu. Ibu Sonya mencondongkan tubuhnya ke depan, wajahnya penuh ekspresi sombong yang paling menjijikkan. Vina menarik napas, siap menghadapi babak kedua. Ruang rapat yang semula tegang karena antisipasi penandatanganan kontrak senilai 25 miliar rupiah itu tiba-tiba membeku, menjadi lebih sunyi dari malam di desa. Keheningan itu pecah bukan karena pena Deva menyentuh kertas, melainkan karena suara lantang Ibu Sonya. Ibu mertua itu, yang selalu ingin menjadi pusat perhatian dan memastikan kontribusinya diakui, tiba-tiba berdiri. Ibu Sonya menghadap ke arah Vina, yang masih duduk di sudut ruangan, hanya beberapa langkah dari pintu keluar. Senyum kemenangan yang sebelumnya menghiasi wajah Ibu Sonya kini berubah menjadi seringai penuh penghinaan. Ibu Sonya berbicara, nadanya tajam dan menusuk, sengaja agar setiap orang di ruangan itu, termasuk para petinggi klien yang sebentar lagi akan menandatangani berkas, mendengar setiap kata-katanya. Ibu Sonya berkata bahwa pemandangan Vina di sana sungguh mengganggu fokus. Seolah-olah Vina adalah debu di udara yang mengotori kesuksesan yang sudah di depan mata. Ibu mertua itu dengan lantang menyatakan bahwa Vina adalah wanita yang tidak memberikan kontribusi apapun di sini. Ibu Sonya melanjutkan, mengatakan bahwa Vina tidak memiliki pengetahuan sedikitpun tentang bisnis atau nilai sebuah kontrak miliaran rupiah, dan keberadaanku hanya menunjukkan betapa tidak berkelasnya Deva karena membawa barang rongsokan ke acara sepenting ini. Semua kepala di ruangan itu menoleh, pandangan mereka menusuk Vina. Vina merasakan panas di pipiku, bukan karena malu, tapi karena amarah yang memuncak. Ibu Sonya tidak berhenti. Ibu mertua itu mengayunkan tangannya, gerakan itu dramatis dan meremehkan, seolah-olah sedang mengusir lalat. Lalu, kalimat yang menjadi pemicu itu keluar dari mulut Ibu Sonya. Kalimat yang menghancurkan sisa-sisa harapan Vina terhadap Deva dan ibu mertua itu, cepat pergi aja. Pulang ke rumah, urusi dapurmu. Kami tidak butuh kamu di sini. Tamparan kata itu terasa lebih menyakitkan dari tamparan fisik manapun. Bukan hanya karena penghinaan itu dilontarkan di depan umum, di hadapan rekan kerja dan klien penting, tetapi juga karena Vina melihat reaksi Deva. Deva, suamiku, yang seharusnya berdiri membela Vina, yang seharusnya menunjukkan sedikitpun rasa hormat terhadap Vina sebagai istrinya, hanya menunduk. Deva menghindari kontak mata Vina, wajahnya memerah karena malu, namun Deva memilih untuk diam. Keheningan Deva adalah persetujuan paling kejam terhadap semua kata-kata Ibu Sonya. Deva memilih uang 25 miliar rupiah, Deva memilih ambisi karirnya, di atas martabat Vina. Saat itu juga, sesuatu di dalam diri Vina patah, hancur berkeping-keping, tetapi kemudian bangkit kembali menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Vina tidak lagi melihat Deva sebagai suaminya. Vina tidak lagi melihat Ibu Sonya sebagai mertua Vina. Vina hanya melihat mereka sebagai dua orang serakah yang telah menandatangani surat izin kehancuran finansial mereka sendiri. Rasa sakit hati Vina menguap,
digantikan oleh ketenangan yang mematikan dan rencana yang sudah Vina susun di dalam kepalaku. Vina menarik napas perlahan. Vina menolak untuk menangis. Vina menolak untuk terlihat lemah, seperti yang mereka inginkan. Vina menyadari bahwa di mata orang-orang di ruangan itu, Vina sudah menjadi badut, korban dari drama keluarga yang memalukan. Tetapi Vina tahu, ini hanyalah permulaan dari sandiwara yang sebenarnya. Vina harus menunjukkan pada mereka bahwa Vina tidak diusir, melainkan Vina yang memilih untuk pergi, membawa serta bom waktu yang sebentar lagi akan Vina ledakan. Vina bangkit dari kursiku. Gerakan Vina tenang, elegan, tanpa sedikit pun tergesa-gesa. Vina merapikan blusku yang sederhana, menunjukkan bahwa meskipun pakaian Vina sederhana, martabat Vina jauh lebih berharga daripada seluruh marmer dan kulit mahal di ruangan itu. Vina menatap lurus ke arah Ibu Sonya. Tatapan Vina dingin, tanpa emosi, sebuah tatapan yang membuat senyum puas di wajah Ibu Sonya sedikit goyah, seolah-olah ibu mertua itu merasakan aura bahaya yang aneh. Vina tidak berbicara. Vina tidak membalas. Vina hanya memberikan pandangan terakhir kepada Deva, pandangan yang penuh kekecewaan mendalam, sebuah ucapan perpisahan yang tidak terucapkan. Deva, yang kini mengangkat kepalanya sebentar, tampak terkejut melihat ketenangan Vina. Deva mungkin berharap Vina akan menangis, membuat keributan, atau memohon dibela. Tapi Vina memberinya keheningan. Keheningan Vina adalah ancaman paling nyata. Vina berbalik dan mulai berjalan menuju pintu. Setiap langkah Vina terhitung dan penuh martabat. Vina bisa merasakan mata semua orang mengikuti Vina, tetapi Vina tidak peduli. Vina mendengar Ibu Sonya tertawa kecil setelah Vina melangkah beberapa meter. Tawa itu penuh kemenangan, seolah-olah Ibu Sonya baru saja memenangkan pertempuran kecil yang tidak berarti. Ibu Sonya mungkin berpikir Vina sudah kalah, bahwa Vina sudah lari dengan air mata. Saat Vina mencapai pintu, tangan Vina meraba gagang pintu yang dingin. Vina berhenti sesaat, menoleh kembali ke ruangan. Vina melihat Deva sudah kembali fokus pada berkas di depannya, berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan insiden memalukan itu dan melanjutkan negosiasi. Ibu Sonya duduk kembali dengan pose angkuh, berbisik pada Deva agar cepat menyelesaikan penandatanganan. Klien-klien itu terlihat sedikit tidak nyaman, tetapi profesionalisme mereka menuntut mereka untuk mengabaikan drama itu. Saat itu, Vina memastikan bahwa semuanya sudah siap. Ponsel di dalam tasku, yang Vina pegang erat, adalah satu-satunya senjata Vina. Saat Vina membuka pintu, Vina melihat sebuah jendela besar di lorong kantor. Sinar matahari siang menyinari Vina, memberikan efek siluet yang dramatis. Vina tahu, ini adalah momen perpisahan Vina dengan kehidupan lama Vina, kehidupan di mana Vina membiarkan diriku diremehkan. Vina melangkah keluar, dan pintu rapat itu tertutup dengan bunyi, klik, yang pelan, namun terasa seperti suara palu pengadilan yang telah menjatuhkan vonis. Vina berada di lorong yang sepi dan mewah, menjauh dari kebisingan dan kesombongan mereka. Vina tidak membuang waktu. Vina menarik ponsel Vina, tangan Vina tidak lagi gemetar. Semua keraguan Vina hilang. Hanya ada satu tujuan, eksekusi rencana. Vina segera membuka kontak di ponsel Vina, dan mencari nomor yang selama ini Vina gunakan untuk urusan bisnis rahasia. Itu adalah nomor yang tidak diketahui oleh Deva maupun Ibu Sonya. Nomor yang menghubungkan Vina dengan petinggi perusahaan klien yang sedang duduk di ruang rapat bersama suamiku. Vina adalah investor utama di balik perusahaan klien itu. Vina adalah pihak yang sesungguhnya memegang kuasa atas kontrak 25 miliar rupiah itu. Mereka pikir mereka bernegosiasi dengan perusahaan profesional, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka bernegosiasi dengan istri yang baru saja mereka usir dan permalukan. Vina menekan tombol panggil. Jantung Vina berdebar, bukan karena takut, tapi karena sensasi adrenalin yang memuncak. Panggilan Vina diangkat dengan cepat oleh kolega Vina yang sangat loyal, dan sudah Vina beri instruksi jika terjadi hal tak terduga. Kolega Vina itu berada di tempat lain, di kantor utama, memantau rapat dari jauh, dan siap untuk bertindak kapan saja Vina memberi perintah. Vina mendekatkan ponsel ke telinga. Vina mengambil napas terakhir, memejamkan mata, membiarkan ingatan penghinaan Ibu Sonya dan keheningan Deva memenuhi benakku. Itu adalah penguat terakhir Vina. Ketika Vina membuka mata, Vina berbicara dengan suara yang sangat tenang dan jelas. Hanya 2 kata.
Dua kata yang akan membalikan seluruh hidup Deva dan Ibu Sonya, dua kata yang bernilai 25 miliar rupiah. Vina mengucapkan kalimat itu dengan penuh penekanan. Vina tahu, dua kata itu akan segera disampaikan ke ruang rapat, membatalkan semua kesenangan yang baru saja mereka rasakan setelah mengusir Vina. Vina memutus sambungan telepon. Wajah Vina kini benar-benar tenang, tanpa riasan. Vina merasakan beban yang berat terangkat dari bahuku, beban berpura-pura menjadi Vina yang lemah. Vina menyimpan ponsel ke dalam tas, lalu berjalan menuju lift. Vina meninggalkan gedung itu, meninggalkan Deva dan Ibu Sonya dalam kebahagiaan semu yang akan segera berubah menjadi neraka. Vina tahu, saat ini di ruang rapat, mereka masih tersenyum. Mereka masih sibuk memuji diri sendiri. Mereka masih meremehkan Vina. Tetapi hanya dalam hitungan menit, nasib mereka akan sepenuhnya berubah. 25 miliar rupiah yang mereka idam-idamkan akan hilang, bukan karena kegagalan Deva, melainkan karena Vina, istri yang mereka anggap tidak punya kontribusi apa-apa. Vina kini berjalan keluar, menuju mobil Vina yang terparkir jauh di sudut. Vina merasakan matahari yang hangat menyentuh kulit Vina. Vina tersenyum kecil. Ini bukanlah akhir dari Vina, tetapi awal dari babak baru Vina yang sesungguhnya. Vina akan membiarkan mereka panik. Vina akan membiarkan mereka mencari-cari jawaban, dan Vina akan membiarkan mereka merasakan kehancuran perlahan-lahan. Vina sudah siap. Vina membuka pintu mobil Vina, duduk, dan menyalakan mesin. Vina menyalakan radio. Lagu yang diputar adalah lagu ceria, tetapi di benak Vina, yang terdengar hanyalah gema suara Ibu Sonya yang penuh penghinaan. Vina tahu, kini adalah giliran Vina yang tertawa. Tawa kemenangan Vina mungkin tidak didengar oleh siapapun, tetapi dampaknya akan jauh lebih keras daripada tawa Ibu Sonya di ruang rapat itu. Vina mengemudi menjauh, meninggalkan gedung pencakar langit itu, meninggalkan suamiku dan ibu mertuaku di ambang kehancuran. Vina tidak menyesal. Mereka yang memulai permainan ini, dan Vina hanya akan memastikan Vina adalah orang terakhir yang berdiri. Vina tidak perlu kembali untuk melihat hasilnya. Vina hanya perlu menunggu telepon panik dari mereka. Dan ketika itu terjadi, Vina sudah tahu apa yang akan Vina katakan. Vina sudah mencukupi kata yang dibutuhkan untuk bab 2 ini, dengan fokus utama pada tamparan kata dan keputusan bulat Vina untuk membatalkan kontrak itu secara diam-diam. Setelah Vina memutuskan sambungan telepon, keheningan di dalam mobil terasa memekakan telinga. Vina baru saja mengucapkan dua kata yang mengakhiri mimpi besar Deva dan Ibu Sonya. Dua kata yang membatalkan kontrak senilai 25 miliar rupiah. Vina tidak merasakan ledakan emosi atau kepuasan yang berlebihan, melainkan rasa tenang yang dingin, seperti air yang baru saja meredakan api besar di dalam dada Vina. Ini adalah ketenangan seorang jenderal yang telah selesai memberikan perintah eksekusi yang sempurna, tanpa cacat. Vina mengemudikan mobilnya menjauh dari area perkantoran mewah itu. Tujuan Vina bukan rumah, tetapi tempat yang lebih sunyi, di mana Vina bisa memantau badai yang sebentar lagi akan Vina ciptakan. Dalam benak Vina, Vina meninjau kembali keputusan Vina. Apakah Vina menyesal? Tidak sama sekali. Rasa sakit hati karena diusir, dipermalukan di depan umum, dan yang terpenting, dikhianati oleh kebisuan Deva, adalah harga yang jauh lebih mahal daripada 25 miliar rupiah yang kini hilang dari genggaman mereka. Vina memikirkan Ibu Sonya. Ibu mertua itu sangat yakin bahwa Vina hanyalah wanita bodoh, yang sibuk dengan urusan rumah tangga, yang tidak punya kontribusi, bahkan tak layak berada di ruang rapat. Ironisnya, kesibukan Vina mengurus hal sepele itu, jaringan, investasi, dan warisan ayah Vina yang selama ini Vina samarkan, justru menjadi senjata pamungkas Vina. Vina menggunakan anggapan remeh mereka sebagai tameng sempurna. Siapa yang akan mencurigai seorang ibu rumah tangga yang baru saja diusir sebagai dalang di balik pembatalan kontrak bisnis raksasa? Tidak ada. Dan itulah keunggulan Vina. Di kantor sana, Vina membayangkan adegan yang sedang terjadi. Pena Deva mungkin sudah hampir menyentuh kertas, atau bahkan sudah sedikit menyentuh, saat telepon dari kolega Vina, dari perusahaan klien, berdering. Panggilan itu pasti masuk ke ponsel pribadi CEO klien, panggilan darurat yang tidak bisa diabaikan. Kolega Vina akan menyampaikan pesan itu dengan sangat profesional, menggunakan bahasa korporat yang dingin. Pembatalan segera, efektif saat ini juga,
atas perintah otoritas tertinggi di dalam organisasi mereka. Vina tersenyum kecil. Kolega Vina tidak akan menyebut nama Vina, tidak akan memberi petunjuk apapun. Pembatalan itu akan tampak seperti keputusan bisnis mendadak yang tidak bisa diganggu-gugat. Sebuah misteri yang akan membuat Deva dan Ibu Sonya kebingungan. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa otoritas tertinggi di balik layar klien itu adalah Vina, sang istri yang baru saja mereka anggap sampah. Vina tiba di apartemen rahasia Vina, sebuah kantor kecil yang Vina gunakan untuk mengelola aset-aset Vina tanpa sepengetahuan Deva. Di sana, Vina bisa bekerja dengan tenang. Vina menyalakan komputer dan mulai memeriksa notifikasi. Vina melihat sebuah pesan dari kolega Vina, berisi satu kata singkat, "Done." Berkas pembatalan resmi sudah dikirimkan. Deva dan perusahaannya kini sudah menerima notifikasi pembatalan. Vina duduk, menyandarkan punggung ke kursi. Vina tahu, saat ini adalah momen kekacauan di ruang rapat itu. Sementara Vina menikmati ketenangan sejati Vina, di ruang rapat kantor kontraktor itu, suasana tiba-tiba berubah menjadi neraka. Deva, yang baru saja hendak membubuhkan tanda tangan emasnya, tiba-tiba melihat perubahan drastis di wajah CEO klien. Pria parubaya yang tadinya tersenyum lebar dan ramah itu tiba-tiba pucat pasi setelah menerima panggilan telepon yang sangat singkat. Raut wajahnya berubah dari kegembiraan menjadi ketakutan dan kebingungan total. Kertas kontrak yang hampir ditandatangani itu kini terasa seperti abu. Klien itu dengan suara yang gemetar, sambil meminta maaf berkali-kali, mengumumkan bahwa proyek senilai 25 miliar rupiah itu dibatalkan. Pembatalan itu mendadak, tanpa alasan yang jelas, dan datang dari petinggi internal perusahaan mereka sendiri. Klien itu bersumpah bahwa dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya menjalankan perintah. Dia hanya bisa mengatakan bahwa keputusan itu mutlak dan tidak bisa dibatalkan. Reaksi pertama Deva adalah keterkejutan, disusul oleh penolakan mentah-mentah. Deva berkata itu tidak mungkin. Semua sudah disepakati, semua sudah dipersiapkan. Deva memohon, menuntut penjelasan. Deva mencoba menghubungi petinggi klien lain, tetapi semua teleponnya tidak dijawab. Sementara itu, Ibu Sonya meledak dalam amarah. Ibu mertua itu berteriak, menuduh klien itu berbohong, menuduh ada permainan kotor, dan bahkan menuduh mereka mencoba mencari keuntungan di menit-menit akhir. Ibu Sonya melontarkan kata-kata tajam, mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Amarah Ibu Sonya tidak terkendali, ia merasa harga dirinya, yang sudah ia angkat setinggi langit karena proyek ini, kini diinjak-injak kembali. Namun, semua kemarahan dan ancaman itu sia-sia. Klien itu hanya bisa membungkuk dan meminta maaf. Mereka segera mengemasi berkas-berkas mereka dengan tergesa-gesa dan meninggalkan ruangan rapat yang kini terasa seperti kuburan. Deva terduduk lemas di kursinya. Kontrak 25 miliar rupiah itu, kini hanya menjadi tumpukan kertas tak berharga. Ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang janji-janji kenaikan jabatan, tentang harga diri Deva di mata rekan kerjanya, dan tentang semua harapan finansial yang sudah ia bangun di atas kontrak ini. Deva tahu, kegagalan ini akan menghancurkan karirnya. Ibu Sonya, setelah amarahnya mereda, mulai menangis histeris. Ibu mertua itu memukuli meja, tidak percaya bahwa takdir bisa sekejam ini. Ibu mertua itu terus mengulang-ulang, bahwa semuanya sudah sempurna, sudah di depan mata. Di tengah kekacauan itu, Deva dan Ibu Sonya mulai mencari kambing hitam. Mereka menyalahkan tim Deva, menyalahkan negosiasi yang kurang kuat, menyalahkan nasib buruk. Namun, pikiran mereka tidak pernah sampai pada satu orang yang baru saja mereka usir dari ruangan itu. Ibu Sonya bahkan sempat berkata, semua ini gara-gara aura sial wanita itu. Dia membawa kesialan saat dia datang ke sini. Ibu mertua itu menyalahkan Vina atas kegagalan ini, bukan karena Vina yang menyebabkan pembatalan itu, tetapi karena Vina dianggap sebagai sosok yang membawa sial, parasit yang mengotori kesucian ruang rapat mereka. Deva, yang pikirannya sudah kacau, menyetujui perkataan ibunya. Deva marah pada Vina, bukan karena rasa bersalah karena membiarkan Vina dipermalukan, tetapi karena Deva kini membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Deva semakin yakin bahwa Vina adalah aib. Vina, di tempat Vina yang tenang, menerima pesan lain dari kolega Vina, case confirmed. They suspect rival companies and internal sabotage.
No one is looking in the right direction. Vina tersenyum. Rencana Vina berjalan sempurna. Keangkuhan dan keserakahan mereka membuat mereka buta. Mereka tidak akan pernah bisa menerima kenyataan bahwa sumber bencana finansial mereka adalah wanita yang mereka anggap bodoh dan tidak punya kontribusi apa-apa. Vina mematikan komputer. Vina memutuskan untuk menghabiskan hari itu dengan tenang, tanpa terburu-buru. Vina tahu, Deva dan Ibu Sonya akan menghabiskan malam itu dalam kepanikan, mencoba membalikan keadaan, mencoba menghubungi kembali klien, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Mereka akan panik karena ini bukan sekadar kegagalan proyek. Ini adalah lubang besar yang akan menggerus modal perusahaan dan reputasi Deva. Vina membiarkan mereka menderita. Vina membiarkan mereka merasakan sedikit rasa sakit yang Vina rasakan saat mereka tertawa di atas penderitaan Vina. Vina yakin, tidak lama lagi, telepon Vina akan berdering, dan yang menelepon pasti Deva atau Ibu Sonya. Dan saat itu terjadi, Vina akan siap. Vina kini menikmati makan siang Vina dengan tenang, di kantor kecil Vina yang sunyi. Vina melihat keluar jendela. Dunia berjalan normal, tetapi Vina tahu, di gedung tinggi itu, dua orang yang sombong kini sedang merasakan kehancuran yang sangat nyata. Kekacauan di ruang rapat itu semakin memburuk. Deva mencoba menghubungi setiap orang yang ia kenal di perusahaan klien, tetapi semua jalur komunikasi tertutup rapat. Pembatalan itu terasa seperti tembok beton yang dibangun dalam sekejap mata. Deva dan Ibu Sonya menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan proyek, tetapi juga kehilangan muka di hadapan seluruh petinggi perusahaan. Bu Sonya kini mulai mencerca Deva, menuduhnya kurang cekatan, menuduhnya kurang pandai merayu klien. Deva membalas, menuduh ibunya terlalu ikut campur dan membuat suasana negosiasi menjadi tidak profesional. Suara mereka meninggi, bertengkar di ruang rapat yang baru saja menjadi saksi kegagalan besar mereka. Ikatan mereka, yang selama ini dibangun di atas kesamaan ambisi dan keserakahan, kini mulai retak di bawah tekanan kerugian besar. Vina, di kejauhan, hanya menunggu. Vina membiarkan mereka saling menyalahkan, membiarkan mereka melukai diri mereka sendiri. Vina tahu, babak berikutnya adalah babak paling menyakitkan bagi mereka, ketika mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan tanpa bantuan orang yang mereka usir. Dan satu-satunya orang itu adalah Vina. Vina sudah menyiapkan skenario Vina. Vina akan membiarkan mereka panik selama 3 hari penuh, merasakan penderitaan yang memuncak, sebelum Vina membuka pintu kebenaran sedikit demi sedikit. Vina ingin mereka datang padaku bukan sebagai suami dan ibu mertua yang meminta tolong, tetapi sebagai dua orang yang sujud, memohon belas kasihan pada orang yang selama ini mereka anggap tidak penting. Vina hanya akan menunggu. Deva dan Ibu Sonya meninggalkan ruang rapat yang sunyi mencekam itu dengan langkah gontai dan wajah yang tegang. Mereka tidak bicara sepanjang jalan menuju mobil. Kekalahan itu terasa pahit. Namun rasa pahit itu sedikit terobati ketika Ibu Sonya menyuarakan pikiran yang sama-sama mereka rasakan. Setidaknya, Vina si pembawa sial sudah pergi dari sana. Ibu Sonya berulang kali menekankan bahwa kegagalan kontrak itu hanyalah ujian kecil dari Tuhan. Mungkin karena ada aura buruk yang dibawa oleh Vina. Ibu mertua itu meyakinkan Deva bahwa pembatalan kontrak itu pasti hanya bersifat sementara. Klien pasti akan kembali setelah masalah internal mereka selesai. Ibu Sonya berjanji akan menggunakan semua koneksinya untuk memastikan proyek itu kembali. Deva mengangguk, mencari pembenaran dan pelipur lara dari ibunya. Mereka berdua memilih untuk menutup mata terhadap skala kehancuran 25 miliar rupiah itu, fokus pada hal yang menurut mereka sudah mereka menangkan, pengusiran dan penghinaan Vina. Bagi Ibu Sonya, Vina adalah masalah yang lebih besar daripada proyek yang hilang. Selama Vina ada di sekitar Deva, Ibu Sonya merasa posisinya sebagai wanita utama dalam hidup putranya terancam. Oleh karena itu, berhasil mengusir Vina secara dramatis di depan umum adalah sebuah kemenangan pribadi yang harus dirayakan. Malam itu, alih-alih pulang ke rumah untuk merenungkan kegagalan, Ibu Sonya memutuskan untuk membawa Deva makan malam mewah di restoran bintang 5. Ini adalah cara Ibu Sonya untuk menegaskan statusnya dan status Deva, menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada diri mereka sendiri, bahwa mereka tidak terpengaruh oleh pembatalan kontrak itu. Mereka berdua duduk di meja dengan pemandangan kota yang berkilauan, memesan anggur termahal dan hidangan paling mewah. Sepanjang makan malam,
Pembicaraan mereka didominasi oleh Vina. Ibu Sonya tertawa puas, menceritakan kembali dengan nada mengejek bagaimana wajah Vina yang kaget ketika ibu mertua itu mengusirnya dengan kalimat tajam. Ibu Sonya berkata bahwa Vina kini pasti sedang menangis di rumah, menyesali nasibnya, dan mungkin sedang berpikir untuk meninggalkan Deva karena merasa tidak dihargai. Ibu Sonya menganggap itu adalah solusi terbaik. Ibu mertua itu berkata, "Dasar wanita bodoh." Karena Vina tidak tahu bagaimana caranya bersyukur atas posisi istri seorang manajer proyek. Deva, yang pikirannya masih terbebani kegagalan, mulai terpengaruh oleh kata-kata ibunya. Deva minum banyak, mencoba meredam kecemasan akan kontrak yang hilang. Deva mulai setuju dengan Ibu Sonya, berkata bahwa Vina memang terlalu sensitif dan tidak tahu diri. Deva merasa lega karena Vina tidak ada di sana untuk menyalahkan Deva atas kegagalan itu. Deva melihat kemenangan pribadi atas Vina sebagai kompensasi atas kekalahan profesionalnya. Mereka mengangkat gelas, bersulang untuk kedamaian yang kini mereka dapatkan tanpa Vina. Mereka merayakan pengusiran Vina, merayakan kebebasan dari apa yang mereka anggap sebagai beban dan pembawa sial. Mereka sama sekali tidak menyadari ironi yang menyelimuti mereka. Mereka merayakan di atas bencana finansial yang sesungguhnya. Mereka merayakan kemenangan atas orang yang baru saja menghancurkan fondasi ekonomi mereka. Sementara itu, Vina sedang berada di apartemennya, mengamati pergerakan mereka secara diam-diam melalui data transaksi bank. Vina melihat notifikasi, Deva baru saja membayar makan malam mewah dengan kartu kredit yang seharusnya ia hemat karena proyek 25 miliar rupiah itu kini hilang. Vina tersenyum getir. Mereka benar-benar tidak belajar. Mereka masih hidup dalam ilusi kemewahan yang seharusnya sudah runtuh. Vina tahu, mereka belum merasakan dampak nyata dari pembatalan itu. Dampak finansial besar biasanya membutuhkan waktu untuk muncul, seperti kerugian modal yang harus segera ditutup, denda keterlambatan dari klien lain, dan tentu saja, panggilan telepon dari bank. Saat ini, mereka masih berada di tahap penolakan dan pengalihan fokus. Vina membiarkan mereka larut dalam euforia palsu mereka. Vina ingin mereka benar-benar mabuk oleh kesombongan sebelum Vina menyentakkan mereka kembali ke realitas. Vina mencatat setiap rupiah yang mereka hamburkan malam itu, karena Vina tahu, setiap pengeluaran itu akan menjadi belati yang menusuk mereka lebih dalam ketika krisis uang tunai itu datang. Vina menghabiskan malam itu dengan tenang, merencanakan langkah Vina selanjutnya. Vina harus bersiap untuk panggilan telepon panik yang pasti akan datang. Vina mematikan ponsel Vina yang biasa Vina gunakan, memastikan bahwa mereka tidak akan bisa menghubungiku. Vina ingin mereka berusaha keras. Vina ingin mereka merasakan betapa sulitnya menjangkau Vina, orang yang selama ini mereka anggap sepele. Vina menyusun daftar tugas yang harus Vina selesaikan, mengamankan aset Vina secara lebih ketat, memastikan semua jalur komunikasi bisnis Vina tersembunyi, dan yang terpenting, menyiapkan berkas perceraian. Vina menyadari bahwa kegagalan kontrak ini hanyalah pemantik, sedangkan pengkhianatan dan penghinaan yang Deva dan Ibu Sonya lakukan adalah alasan sesungguhnya Vina harus pergi. Keesokan harinya, hari pertama setelah pembatalan kontrak, Deva datang ke kantor dengan sisa-sisa arogansi dari malam sebelumnya. Dia dan Ibu Sonya, yang juga ikut datang ke kantor, seolah-olah ibu mertua itu adalah partner bisnis, mencoba mencari tahu alasan pembatalan itu. Deva menelepon ke sana kemari, menggunakan koneksi seniornya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah jawaban yang dingin dan samar. Keputusan pembatalan itu datang dari pihak otoritas tertinggi perusahaan klien dan tidak bisa diganggu-gugat. Kecemasan Deva mulai memuncak. Pembatalan itu mulai terasa lebih nyata. Reputasinya di kantor mulai dipertanyakan. Rekan-rekannya menatapnya dengan pandangan kasihan bercampur ejekan. Ibu Sonya mulai merasa frustrasi karena koneksi ibu mertua itu, yang selalu ia banggakan, tidak bisa membantunya sama sekali. Di rumah, Vina sama sekali tidak peduli dengan kekacauan itu. Vina menghabiskan hari Vina dengan urusan Vina, urusan yang selama ini mereka anggap sepele. Vina mengurus administrasi dan keuangan Vina, memastikan semua dana Vina, termasuk dana proyek yang seharusnya ditanamkan melalui perusahaan klien, aman di tempat Vina. Vina mengubah semua kata sandi, mengaktifkan lapisan keamanan baru, dan memutus akses Deva ke semua hal yang berhubungan dengan keuangan Vina, bahkan yang kecil sekalipun. Deva mencoba menghubungi Vina pada sore hari,
bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk menanyakan keberadaan beberapa dokumen rumah tangga yang menurutnya penting. Deva terdengar kesal karena Vina tidak ada di rumah saat ia pulang. Vina tidak menjawab panggilannya. Vina membiarkan ponsel Vina berdering tanpa henti. Vina tahu, ini hanyalah permulaan. Malam itu, Deva dan Ibu Sonya kembali bertemu. Kali ini, makan malam mereka jauh dari kata mewah. Mereka makan di rumah, suasana tegang dan dipenuhi keluh kesah. Ibu Sonya mendesak Deva untuk segera mencari proyek pengganti. Tetapi Deva berkata bahwa proyek senilai 25 miliar rupiah itu tidak mudah dicari, apalagi dengan reputasinya yang kini tercoreng. Mereka mulai menghitung kerugian yang harus mereka tanggung dan menyadari bahwa uang yang mereka habiskan tadi malam adalah pemborosan yang konyol. Vina, yang kini berada di rumah, berpura-pura tidur. Vina mendengar bisikan mereka dari lantai bawah. Mereka berbicara tentang uang, tentang rencana pemotongan anggaran, dan tentang betapa mereka merindukan gaya hidup mewah yang sebentar lagi akan hilang. Mereka masih menyalahkan Vina, menuduh Vina kabur karena takut menghadapi kenyataan. Mereka bahkan tidak berpikir Vina bisa menjadi bagian dari masalah ini. Ibu Sonya berkata, biarkan saja wanita itu pergi. Kita akan mencari istri baru yang lebih berkelas dan punya kontribusi nyata. Dia tidak akan pernah bisa mendapatkan pria sebaik Deva lagi. Vina mendengar setiap kata itu dengan jelas. Itu adalah pernyataan terakhir mereka yang penuh kesombongan. Vina menutup mata, menunggu hari esok. Hari kedua, ketika dampak finansial akan mulai terasa lebih menyakitkan. Pagi di hari kedua itu sama sekali tidak disambut dengan semangat, melainkan dengan suara dering telepon yang sangat nyaring dan berulang-ulang, terdengar seperti alarm kematian bagi Deva dan Ibu Sonya. Itu bukan telepon dari klien yang membatalkan kontrak 25 miliar rupiah, melainkan telepon dari kantor Deva, dari bagian keuangan, dan dari berbagai vendor yang menuntut pembayaran yang sudah jatuh tempo. Deva terbangun dengan kepala pusing, sisa anggur mahal semalam kini terasa seperti timah panas di kepalanya. Deva mencoba mengabaikan panggilan-panggilan itu, tetapi Ibu Sonya, yang juga terbangun, langsung menyuruhnya untuk mengangkat. Ibu mertua itu menduga, ini pasti ada hubungannya dengan pembatalan mendadak itu. Deva akhirnya mengangkat telepon dari kepala keuangan perusahaannya. Suara di seberang sana terdengar panik dan marah. Vina bisa merasakan kekacauan di kantor Deva dari bisikan Deva yang gugup. Kepala keuangan itu menuntut penjelasan dari Deva tentang kekosongan dana operasional yang sangat besar. Rupanya, kerugian 25 miliar rupiah itu bukan hanya kerugian profit semata, tetapi juga dana modal yang seharusnya cair sebagai dana talangan untuk membayar subkontraktor lain yang bekerja di proyek-proyek kecil yang sedang berjalan. Tanpa dana talangan dari proyek besar itu, kas perusahaan langsung merosot ke titik kritis. Gaji karyawan terancam macet, dan yang lebih parah, perusahaan bisa menghadapi tuntutan hukum dari vendor yang tidak dibayar. Deva hanya bisa bergumam, tidak bisa memberikan solusi. Dia berjanji akan menyelesaikannya. Namun, janji itu kosong. Deva meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi, meninggalkan Ibu Sonya yang kini mulai merasakan ketakutan yang nyata. Tak lama setelah Deva pergi, giliran Ibu Sonya yang menghadapi badai. Ibu mertua itu berencana untuk membeli perhiasan baru, sebagai pelipur lara atas kegagalan proyek Deva. Ibu Sonya menggunakan kartu kredit Deva, kartu yang selama ini selalu ia gunakan tanpa batas. Namun, transaksi Ibu Sonya ditolak. Ibu mertua itu mencobanya lagi, dan ditolak lagi. Ibu Sonya segera menelepon bank dan yang ia dapatkan adalah informasi yang sangat mengejutkan. Kartu kredit utama Deva telah mencapai batas maksimum utang, dan ada penangguhan mendadak pada beberapa rekening giro Deva, karena perusahaan sedang menghadapi krisis likuiditas mendadak. Ibu Sonya merasa lemas. Ini adalah bencana pribadi baginya. Ibu Sonya selalu hidup di atas kemewahan yang disediakan oleh Deva, dan kini, kemewahan itu terancam hilang. Ibu Sonya mulai panik dan mencari dokumen-dokumen keuangan di rumah, berharap menemukan uang tunai atau investasi tersembunyi yang bisa ibu mertua itu cairkan segera. Di tengah pencariannya yang panik, Ibu Sonya tiba-tiba teringat Vina. Ibu Sonya ingat bahwa Vina selama ini adalah orang yang selalu mengurus tagihan-tagihan kecil rumah tangga, membayar asuransi, dan bahkan mengelola rekening tabungan darurat keluarga yang jumlahnya lumayan besar. Vina melakukan semua itu dengan tenang dan diam-diam,
sehingga baik Deva maupun Ibu Sonya tidak pernah ambil pusing. Mereka selalu berpikir Vina hanya menghabiskan uang, padahal Vina adalah manajer keuangan terbaik mereka. Seorang yang selalu memastikan arus kas rumah tangga berjalan mulus, dan dana darurat selalu tersedia. Ibu Sonya mulai mengutuk dirinya sendiri, karena telah meremehkan Vina. Bukan karena ibu mertua itu peduli pada perasaan Vina, tetapi karena kini, Ibu Sonya sangat membutuhkan Vina untuk menjelaskan di mana Vina menyimpan semua detail rekening dan kata sandi itu. Ibu Sonya menyadari, Vina bukan hanya istri yang diusir, tetapi Vina adalah kunci untuk membuka pintu keuangan mereka yang kini terkunci rapat. Di kantor, Deva menghadapi pertarungan yang lebih besar. Kepala keuangan mengancam akan mundur jika Deva tidak segera menyuntikkan dana ke perusahaan dalam waktu 24 jam. Deva harus mencari pinjaman pribadi dalam jumlah besar, tetapi semua aset Deva sudah dijaminkan untuk proyek yang gagal itu. Deva tidak memiliki jalan keluar. Deva mulai mengingat kembali semua yang dikatakan Ibu Sonya tentang Vina yang membawa sial. Namun, kini Deva mulai berpikir sebaliknya. Deva ingat bagaimana Vina selalu mampu mencari solusi finansial kecil ketika mereka terdesak di masa lalu. Vina selalu punya cara untuk mendapatkan uang tunai di saat-saat kritis, entah dari investasi kecil-kecilan atau dari koneksi Vina. Deva kini melihat Vina bukan sebagai istri, melainkan sebagai mesin pencari uang darurat yang kini hilang. Deva mencoba menelepon ponsel Vina. Berulang kali. Hanya nada dering kosong. Vina mematikan ponsel Vina. Deva mencoba menghubungi ponsel Vina yang lama, mencoba kontak teman-teman Vina, tetapi tidak ada yang tahu di mana Vina. Vina seolah lenyap di telan bumi, tepat setelah Ibu Sonya mengusirnya. Deva dan Ibu Sonya akhirnya bertemu kembali di sore hari, di rumah yang kini terasa dingin dan mencekam. Mereka bertukar cerita tentang bencana finansial yang mereka hadapi. Deva menceritakan ancaman dari kantor, Ibu Sonya menceritakan kartu kredit yang ditolak. Mereka menyadari, mereka kini tidak hanya kehilangan proyek, tetapi mereka juga berpotensi kehilangan segalanya. Rumah, karir Deva, dan kenyamanan Ibu Sonya. Mereka berdua mulai menyalahkan Vina secara terang-terangan, namun dengan nada yang berbeda. Bukan lagi menyalahkan Vina karena membawa sial, melainkan menyalahkan Vina karena melarikan diri bersama semua kunci keuangan mereka. Ibu Sonya berkata, "Cari wanita itu, Deva. Dia pasti tahu di mana uang kita. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Dia sengaja membuat kita panik." Deva, yang sudah putus asa, menyetujui ibunya. Deva mulai mencari jejak Vina, menyusuri setiap sudut rumah, mencari berkas atau petunjuk apapun yang bisa mengarahkan mereka kepada Vina. Mereka mengobrak-abrik lemari Vina, mencari dokumen bank, surat kepemilikan, atau bahkan sekadar catatan kecil. Tapi Vina adalah wanita yang rapi dan cerdas. Semua dokumen penting Vina sudah Vina amankan jauh hari. Yang mereka temukan hanyalah kekosongan. Kepanikan mereka memuncak. Deva dan Ibu Sonya kini harus menghadapi kenyataan bahwa wanita yang mereka anggap bodoh dan tidak berkontribusi itu justru adalah benteng finansial terakhir mereka. Mereka sangat membutuhkan Vina, bukan karena cinta atau penyesalan, melainkan karena kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan diri mereka dari kehancuran. Malam itu, mereka duduk di sofa ruang tamu yang mewah, yang kini terasa seperti jebakan. Mereka kelelahan, lapar, dan sangat ketakutan. Ibu Sonya menangis lagi, tetapi kali ini, tangisannya adalah tangisan ketakutan akan kemiskinan dan kehilangan status. Deva mencoba menenangkan ibunya, tetapi ia sendiri tidak bisa tenang. Deva hanya bisa memegang ponselnya, berharap Vina tiba-tiba menyalakan ponsel Vina. Vina, yang berada di apartemennya, menerima notifikasi dari kolega Vina bahwa tekanan di kantor Deva sudah mencapai puncaknya, dan Deva kini sedang mencari Vina mati-matian. Vina tahu, ini adalah saat yang tepat untuk membiarkan mereka menderita lebih jauh, sebelum Vina muncul sebagai penyelamat atau penghukum mereka. Vina kini tahu, harga diri Vina yang diinjak-injak di ruang rapat itu telah dibayar dengan kepanikan dan penderitaan dua orang yang paling Vina cintai dan kemudian paling Vina benci. Vina merasa puas. Ini adalah permulaan dari babak ke-6. Pagi di hari ketiga terasa seperti penghujung dunia bagi Deva. Deva masuk ke kantornya yang kini dipenuhi bisikan dan pandangan sinis. Rekan-rekan kerjanya tidak lagi menyembunyikan ejekan mereka.
Ruangannya terasa panas, dan kecemasan Deva sudah mencapai batasnya. Belum sempat Deva duduk, Deva sudah dipanggil ke ruangan atasan. Pertemuan itu singkat, namun mematikan. Atasannya, yang biasanya ramah dan penuh janji, kini memasang wajah dingin dan kecewa. Atasannya berkata bahwa kegagalan kontrak 25 miliar rupiah itu telah menyebabkan lubang finansial yang tidak bisa ditoleransi. Reputasi perusahaan tercoreng, dan kepercayaan investor goyah. Deva diberi ultimatum yang tegas. Deva harus menyuntikkan dana talangan yang cukup besar, atau setidaknya membawa berita baik tentang pemulihan kontrak itu sebelum jam kantor berakhir hari ini. Jika tidak, Deva akan diberhentikan secara tidak hormat, dan bahkan mungkin menghadapi tuntutan atas kelalaian profesional yang merugikan perusahaan. Karir Deva yang sudah ia bangun dengan susah payah kini runtuh di depan matanya. Deva keluar dari ruangan itu sebagai pria yang hancur, kakinya lemas, dan kepalanya kosong. Deva tahu, Deva tidak punya dana sebesar itu. Deva juga tahu, tidak ada berita baik tentang kontrak itu. Sementara Deva menghadapi kehancuran karirnya, Ibu Sonya menghadapi kehancuran sosialnya. Ibu mertua itu menggunakan sisa-sisa keberaniannya untuk menghubungi semua kenalan sosialita dan kerabat kaya yang selama ini ia jangkau. Ibu Sonya pergi ke sebuah klub sosialita mewah, tempat ia biasa memamerkan perhiasan dan kekayaan Deva, untuk meminta pinjaman darurat. Namun, hasilnya jauh dari yang Ibu Sonya harapkan. Begitu Ibu Sonya mulai menceritakan kesulitan Deva dan permintaan pinjaman besar, teman-teman Ibu Sonya yang angkuh itu tiba-tiba menarik diri. Mereka menatap Ibu Sonya dengan pandangan jijik, seolah-olah Ibu Sonya adalah aib yang harus dihindari. Mereka berkata bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam masalah keuangan orang lain, apalagi masalah yang melibatkan proyek gagal sebesar itu. Mereka menolak Ibu Sonya dengan halus, namun sangat menusuk, mengingatkan Ibu Sonya pada semua arogansi yang selama ini ibu mertua itu tunjukkan. Ibu Sonya, yang dulu selalu sombong dan merendahkan orang lain, kini menjadi bahan gosip dan ejekan di lingkaran sosialnya sendiri. Ibu Sonya kembali ke rumah dalam keadaan terpukul dan marah. Ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan harga dirinya di depan orang-orang yang selama ini ia puja. Di mata mereka, Ibu Sonya kini hanyalah seorang wanita tua yang putranya gagal total dan sedang dililit hutang. Deva kembali ke rumah lebih awal, di mana ia bertemu dengan Ibu Sonya yang sedang menangis terseduh-seduh. Tangisan Ibu Sonya kali ini benar-benar tulus. Bukan lagi air mata drama, melainkan air mata ketakutan akan kemiskinan dan kehilangan status. Mereka berdua terduduk di ruang tamu, di tengah kemewahan yang sebentar lagi akan menjadi milik bank. Mereka mulai menghitung semua yang telah mereka lakukan. Menelepon klien berulang kali, gagal. Mencari pinjaman di bank gagal, aset sudah terikat. Meminta bantuan rekan kerja dan atasan gagal, diberi ultimatum. Memohon bantuan kerabat dan teman gagal, diusir secara sosial. Mereka berdua menyadari bahwa mereka telah mencapai titik nol. Tidak ada lagi jalan keluar. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Ibu Sonya menuduh Deva terlalu lemah di depan klien, dan Deva menuduh ibunya yang terlalu arogan sehingga merusak negosiasi. Pertengkaran mereka keras, putus asa, dan menyakitkan. Di tengah pertengkaran itu, Ibu Sonya tiba-tiba berhenti. Ibu mertua itu menatap Deva dengan mata bengkak, dan sebuah kesadaran pahit muncul di wajahnya. Ibu Sonya berkata, dengan suara yang jauh lebih pelan dan penuh penyesalan, bahwa ada satu orang yang belum mereka jangkau, satu orang yang mungkin memiliki kunci untuk membalikkan keadaan. Orang itu adalah Vina. Deva awalnya menolak. Deva berkata, Vina hanyalah istri bodoh yang sudah kabur karena takut menghadapi masalah. Tapi Ibu Sonya menggeleng. Ibu mertua itu kini berpikir lebih dalam, bukan lagi dengan hati yang sombong, tetapi dengan otak yang ketakutan. Ibu Sonya menyadari, Vina selalu punya solusi untuk masalah-masalah kecil yang mereka anggap sepele. Vina juga memiliki koneksi sosial yang berbeda, koneksi yang tidak mewah dan terbuka seperti Ibu Sonya, tetapi koneksi yang diam-diam kuat dan efektif. Ibu Sonya berpendapat, Vina pasti tahu sesuatu, atau setidaknya Vina bisa menjadi perantara untuk kontak-kontak yang selama ini mereka remehkan. Ibu mertua itu berkata, Vina adalah satu-satunya harapan terakhir mereka, bukan karena cinta, tetapi karena Vina memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki, akses dan kemauan untuk membantu,
selama mereka mau merendahkan diri. Deva akhirnya setuju, rasa putus asa mengalahkan harga dirinya. Deva menyadari bahwa untuk menyelamatkan karirnya, Deva harus menelan kembali semua kata-kata penghinaan yang pernah ia lontarkan. Mereka mulai mencari Vina lagi, kali ini dengan niat yang sungguh-sungguh. Mereka mencari di semua tempat yang mungkin Vina kunjungi. Mereka menelepon semua teman Vina, bahkan yang jarang Vina hubungi. Mereka putus asa. Hingga akhirnya, Deva teringat pada ponsel lama yang jarang Vina gunakan. Deva mengirim pesan singkat ke nomor itu, pesan yang isinya bukan lagi tuntutan, melainkan permohonan yang berhati-hati. Vina, yang selama 3 hari ini mengamati mereka dari jauh, akhirnya melihat pesan itu di ponsel Vina yang sengaja Vina biarkan hidup. Pesan itu dari Deva, berisi permohonan untuk bertemu, untuk berbicara, dan untuk meminta bantuan. Deva tidak meminta maaf, tetapi nada permohonan itu sudah cukup untuk Vina. Vina tersenyum. Sudah waktunya. Sudah waktunya Vina muncul, bukan sebagai istri yang diusir, tetapi sebagai satu-satunya pemegang kunci keselamatan mereka. Vina membalas pesan itu dengan satu kalimat dingin, sebuah kalimat yang akan menjadi judul bab berikutnya. Vina memilih tempat pertemuannya dengan sangat hati-hati. Bukan rumah, bukan kantor, tetapi sebuah kafe mewah di lantai atas gedung pencakar langit, tempat yang memberikan pemandangan luas ke seluruh kota. Ini adalah tempat di mana Vina adalah pelanggan yang sangat dihargai dan dihormati. Sebuah tempat yang terasa asing dan terlalu mahal bagi Deva dan Ibu Sonya dalam kondisi mereka saat ini. Vina memastikan Vina tiba tepat waktu, mengenakan pakaian sederhana namun elegan yang memancarkan aura ketenangan dan otoritas. Deva dan Ibu Sonya sudah tiba lebih dulu. Mereka duduk di kursi yang Vina pesan, tampak jelas kelelahan dan sangat tegang. Selama 3 hari kepanikan, penampilan mereka berubah drastis. Ibu Sonya, yang biasanya selalu tampil sempurna, kini terlihat kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang tidak bisa ditutupi riasan mahalnya. Deva tampak lebih buruk, jasnya kusut, dan matanya menunjukkan rasa takut yang dalam. Mereka berdua duduk dengan gelisah, sesekali melihat ke arah pintu, merasa tidak nyaman dengan suasana kafe yang terlalu berkelas bagi mereka yang sedang dalam masalah finansial besar. Mereka harus menunggu Vina selama beberapa menit, dan setiap detik penantian itu terasa seperti siksaan. Mereka, yang selalu menuntut Vina untuk siap sedia kapanpun mereka panggil, kini harus menunggu dengan sabar, tanpa daya, di tempat yang Vina tentukan. Ketika Vina akhirnya muncul dan berjalan perlahan menuju meja, Vina melihat perubahan drastis di wajah mereka. Tatapan mereka bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan tatapan memohon dan penuh keputusasaan. Vina duduk di hadapan mereka, tersenyum tipis, tetapi tatapan Vina dingin dan tanpa ampun. Begitu Vina duduk, Deva langsung hendak berbicara, nada suaranya gugup dan memohon. Ibu Sonya juga buru-buru menyela, mencoba mendominasi pembicaraan dengan menceritakan semua bencana yang mereka hadapi. Ancaman dari kantor, kartu kredit yang ditolak, dan kerugian 25 miliar rupiah. Mereka berharap Vina akan merasa iba dan segera memberikan bantuan. Namun, Vina mengangkat tangan Vina sedikit, memberi isyarat agar mereka diam. Vina menatap mereka berdua lurus-lurus, dan dengan suara yang sangat tenang, Vina mengucapkan kalimat yang akan menjadi tamparan balik paling menyakitkan, "Maaf aku sibuk." Vina mengulanginya. Vina berkata, "Aku benar-benar sibuk beberapa hari ini. Aku harus mengurus banyak hal yang kalian bilang, sepele, dan tidak berkontribusi pada kehidupan kalian. Jadi, aku tidak sempat mendengar telepon kalian." Satu kalimat itu menghantam mereka berdua lebih keras daripada kekalahan 25 miliar rupiah itu. Ibu Sonya terdiam, wajahnya pucat. Ibu mertua itu teringat bagaimana dia dulu mengusir Vina dari ruang rapat dengan kalimat yang meremehkan tentang Vina yang hanya sibuk mengurus rumah. Kini, kata "sibuk" itu digunakan Vina sebagai tameng, sebagai alasan yang tak terbantahkan mengapa Vina tidak bisa membantu mereka. Deva, yang menyadari betapa kejamnya kalimat itu, mencoba mengubah nada bicaranya. Deva tidak lagi menanyakan soal dokumen bank. Deva langsung memohon maaf atas perlakuan mereka. Deva berkata bahwa dia menyesal tidak membela Vina di ruang rapat itu, dan meminta Vina melupakan semua kata-kata yang menyakitkan. Vina membiarkan Deva berbicara, membiarkan suaminya merendahkan diri.
Vina kemudian mengalihkan pandangan Vina kepada Ibu Sonya. Ibu Sonya, yang sudah kehilangan seluruh keangkuhannya, kini mulai menangis lagi. Ibu mertua itu berkata, Vina harus memaafkan ibu mertua itu. Vina harus mengerti bahwa dia hanya ingin yang terbaik untuk putranya. Ibu Sonya bahkan sampai memegang tangan Vina, gerakan yang selama ini tak pernah ibu mertua itu lakukan, meminta Vina untuk membantunya. Vina menarik tangan Vina kembali. Vina berkata, Vina sudah mendengar semua tentang kekacauan di kantor Deva. Vina tahu tentang ancaman pemecatan, tentang krisis likuiditas, dan tentang Ibu Sonya yang ditolak oleh teman-temannya. Vina menunjukkan bahwa Vina memiliki informasi yang sangat detail tentang kehancuran mereka, padahal Vina tidak pernah berada di sekitar mereka. Lalu Vina menusuk mereka lebih dalam. Vina berkata bahwa kerugian ini bukan hanya karena nasib buruk, tetapi karena rasa tidak hormat yang mereka tunjukkan kepada orang lain. Vina berkata bahwa klien besar manapun tidak akan mau berbisnis dengan pihak yang tidak memiliki martabat dan menghina orang yang ada di sekitar mereka. Vina tidak secara langsung menuduh Ibu Sonya, tetapi Vina menjelaskan bahwa penghinaan publik yang terjadi di ruang rapat itu pasti telah terdengar oleh pihak klien, dan itu telah merusak citra profesional mereka. Vina berkata, kontrak 25 miliar rupiah itu bukan hilang, tapi sengaja dijauhkan. Kalimat itu membuat Deva dan Ibu Sonya terkejut setengah mati. Deva menuntut penjelasan, bertanya apakah Vina tahu siapa yang membocorkan insiden penghinaan itu kepada klien. Deva mulai mencurigai rekan kerjanya sendiri. Ibu Sonya mulai histeris, menyalahkan Vina lagi, menuduh Vina yang menyebarkan aib itu untuk membalas dendam. Vina hanya menggeleng pelan. Vina berkata, Vina tidak perlu menyebarkan aib mereka. Perbuatan mereka sendiri yang berbicara. Vina kemudian berkata bahwa Vina memiliki beberapa koneksi bisnis yang Vina dapatkan saat Vina sibuk mengurus rumah. Vina berkata, Vina mungkin bisa membantu mereka, tetapi Vina punya syarat. Mendengar kata syarat, mata Deva dan Ibu Sonya langsung berbinar. Mereka tidak peduli apapun syaratnya, mereka hanya ingin diselamatkan dari kehancuran ini. Vina menatap Deva, dan Vina menatap Ibu Sonya. Vina berkata, Vina akan membantu mereka, tetapi mereka harus mengakui bahwa semua bencana ini adalah akibat dari kesombongan, keangkuhan, dan peremehan mereka terhadap Vina. Vina menuntut pengakuan yang tulus, pengakuan yang meruntuhkan ego mereka sampai ke dasarnya. Vina ingin mereka mengakui bahwa Vina memiliki kontribusi, Vina memiliki nilai, dan Vina adalah orang yang selama ini mereka butuhkan. Ibu Sonya, yang biasanya sombong, kini tidak punya pilihan lain. Ibu mertua itu mulai menangis lagi. Kali ini bukan tangisan panik, melainkan tangisan penyesalan yang dipaksakan. Ibu Sonya berkata bahwa dia menyesal. Ibu Sonya mengakui bahwa dia telah meremehkan Vina, dan bahwa Vina adalah istri yang hebat dan cerdas. Deva juga ikut-ikutan, menundukkan kepalanya dalam-dalam, mengakui semua kesalahannya. Deva memohon agar Vina menyelamatkan karirnya. Vina melihat mereka berdua, wajah mereka yang kini sudah tidak memiliki sisa-sisa keangkuhan. Mereka sudah benar-benar hancur. Ini adalah momen yang Vina tunggu-tunggu. Mereka kini sujud memohon ampun, meskipun secara tidak langsung, kepada wanita yang mereka usir. Vina berkata, Vina akan mempertimbangkan permintaan mereka, tetapi Vina akan memberikan jawabannya besok. Vina ingin mereka menghabiskan sisa malam itu dengan merenungkan dosa-dosa mereka. Vina berdiri, meninggalkan mereka berdua di meja itu, di tengah kemewahan kafe yang terasa mencekik. Vina berjalan keluar, meninggalkan Ibu Sonya dan Deva yang kini hanya bisa terduduk lemas, menggantungkan seluruh nasib mereka pada satu kata dari Vina, bantuan. Mereka masih tidak tahu bahwa Vina bukan hanya bisa membantu mereka, tetapi Vina adalah yang bertanggung jawab atas kehancuran mereka. Vina memilih lokasi pertemuan yang ketiga, kali ini jauh lebih privat dan formal. Vina membawa mereka ke sebuah ruang pertemuan di sebuah gedung perkantoran mewah yang sangat jarang Vina gunakan, tempat di mana tidak ada yang bisa mengganggu. Ruangan itu didominasi warna abu-abu gelap, minimalis, dan memancarkan aura kekuasaan yang dingin. Deva dan Ibu Sonya datang tepat waktu. Kali ini mereka bahkan tidak berani duduk sebelum Vina mengizinkan. Wajah mereka tidak lagi tegang, melainkan sudah melewati batas keputusasaan hingga terlihat kosong. Mereka benar-benar datang dengan kepala tertunduk,
seperti dua orang terdakwa yang menunggu vonis. Vina duduk di kursi utama, menghadap meja panjang. Vina mempersilakan mereka duduk, dan Vina memulai pembicaraan tanpa basa-basi. Vina berkata bahwa permohonan mereka untuk bantuan Vina telah Vina terima, tetapi Vina akan membantu jika, dan hanya jika mereka menerima semua syarat yang Vina ajukan. Vina menekankan bahwa kali ini, Vina tidak akan menerima negosiasi. Syarat pertama Vina adalah pengakuan dan permintaan maaf tertulis yang rinci, tidak hanya atas penghinaan publik di ruang rapat, tetapi juga atas semua peremehan dan perlakuan tidak adil selama bertahun-tahun. Vina menuntut agar mereka mengakui bahwa Vina adalah istri yang berharga, cerdas, dan bermartabat. Syarat kedua, Vina menuntut kemerdekaan finansial dan pribadi Vina secara penuh, tanpa campur tangan dan tanpa pertanyaan dari Ibu Sonya maupun Deva. Vina tidak ingin ada lagi campur tangan Ibu Sonya dalam urusan rumah tangga dan Vina akan bebas melakukan apapun yang Vina mau, termasuk mengurus bisnis Vina, tanpa perlu persetujuan Deva. Deva dan Ibu Sonya menyetujui kedua syarat itu tanpa berkedip. Mereka siap menandatangani dokumen apapun. Bagi mereka, syarat-syarat itu terasa sangat kecil dibandingkan dengan kerugian 25 miliar rupiah dan ancaman kehancuran karir Deva. Setelah Vina merasa puas dengan penyerahan diri mereka, Vina mengalihkan pembicaraan ke inti masalah, kontrak 25 miliar rupiah. Vina berkata, Vina akan memberikan solusi, tetapi pertama-tama, Vina harus menunjukkan kepada mereka mengapa kontrak itu dibatalkan. Vina menjelaskan bahwa pembatalan itu bukan kesalahan sistem, bukan persekongkolan, melainkan murni konsekuensi yang harus mereka terima. Vina berkata, kontrak itu dibatalkan karena pihak klien merasa martabat mereka tidak dihargai, karena mereka tidak ingin berurusan dengan perusahaan yang di dalamnya terjadi penghinaan dan arogansi yang kotor. Vina menjelaskan bahwa penghinaan Ibu Sonya terhadap Vina di depan umum telah sampai ke telinga petinggi tertinggi di perusahaan klien. Deva dan Ibu Sonya tampak terkejut. Mereka tidak percaya bahwa insiden kecil itu bisa menyebabkan pembatalan sebesar itu. Mereka mulai panik lagi, bertanya siapa yang berani membocorkannya dan mengapa petinggi klien sangat peduli dengan urusan pribadi mereka. Dan disinilah Vina melancarkan pukulan telak Vina. Vina mengeluarkan sebuah berkas tipis dari tas Vina, meletakkannya di atas meja. Berkas itu adalah perjanjian resmi, dokumen yang menunjukkan struktur kepemilikan dan kepengurusan perusahaan klien yang membatalkan kontrak itu. Vina mengarahkan jari Vina ke sebuah nama di bagian atas, nama yang tercantum sebagai pemegang saham mayoritas dan ketua dewan direksi yang memiliki hak veto atas semua keputusan besar. Nama yang tercantum di sana adalah Vina. Ruangan itu sunyi. Keheningan yang tercipta kali ini jauh lebih mengerikan dari keheningan di ruang rapat yang dulu. Deva dan Ibu Sonya menatap nama itu, lalu menatap Vina, lalu kembali menatap nama itu berulang kali. Mereka mencoba mencerna, mencoba menyangkal, mencoba mencari kesalahan cetak. Tapi dokumen itu jelas, ditandatangani dan dilegalisir. Kenyataan menghantam mereka seperti palu godam. Vina adalah otoritas tertinggi di perusahaan klien yang membatalkan kontrak 25 miliar rupiah itu. Vina adalah orang yang mereka sebut tidak berkontribusi. Vina adalah yang mereka usir. Vina adalah yang membuat panggilan telepon fatal itu. Dan Vina adalah yang kini mereka mohon untuk diselamatkan. Ibu Sonya adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu kembali menjadi pucat pasi. Ibu mertua itu mundur sedikit dari meja, seolah-olah Vina adalah hantu yang baru saja menampakkan diri. Ibu Sonya tidak bisa berbicara, hanya ada suara napas tercekat yang keluar dari tenggorokannya. Deva bereaksi lebih buruk. Dia melompat dari kursinya, tangannya gemetar, dan dia menatap Vina dengan ekspresi antara ketakutan, pengkhianatan, dan kekaguman yang terpaksa. Deva tidak percaya. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin Vina, istrinya yang selama ini dia anggap bodoh dan hanya mengurus rumah, bisa menjadi pemain utama di balik layar bisnis yang begitu besar. Deva menyadari bahwa semua yang Vina lakukan, semua kepalsuan yang Vina tunjukkan, adalah bagian dari rencana besar untuk menguji dan membalas perlakuan mereka. Vina duduk tegak, membiarkan mereka larut dalam kepanikan dan realitas baru mereka. Vina berkata, Vina tidak pernah suka memamerkan kekuasaan Vina. Vina hanya ingin melihat apakah cinta dan rasa hormat mereka tulus, atau hanya berdasarkan status Vina sebagai istri. Vina berkata,
Perlakuan mereka di ruang rapat itu sudah memberikan jawaban yang sangat jelas. Vina menjelaskan bahwa ketika Ibu Sonya mengusir Vina dan Deva hanya diam, Vina tahu Vina harus bertindak. Vina berkata, Vina tidak bisa membiarkan kontrak senilai itu berjalan jika eksekutif di perusahaan Deva memiliki etika dan rasa hormat yang sangat rendah. Vina berkata, aku tidak dibayar untuk membawa sial. Aku dibayar untuk melindungi investasi dan memastikan etika bisnis berjalan. Dan kalian berdua melanggar etika itu di depan mataku. Pengakuan itu benar-benar menghancurkan mereka. Mereka menyadari bahwa Vina tidak hanya menghukum mereka, tetapi Vina menghukum mereka dengan menggunakan aset yang Vina sendiri miliki. 25 miliar rupiah itu kini terasa seperti nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan harga diri yang mereka hilangkan. Ibu Sonya kini bersujud di lantai, menangis meraung-raung. Ibu mertua itu memohon ampun, memanggil Vina dengan sebutan-sebutan yang manis, bersumpah akan mengubah perilakunya. Ibu Sonya memohon agar Vina menyelamatkan putranya, agar Vina mengaktifkan kembali kontrak itu. Deva juga ikut berlutut, memegang tangan Vina, air mata mengalir di pipinya. Deva tidak hanya memohon untuk karirnya, tetapi juga memohon untuk kelangsungan hidup keluarganya. Deva berkata, dia sangat bodoh karena meremehkan Vina, dan Deva mengakui bahwa Vina adalah wanita paling cerdas dan paling berkuasa yang pernah dia kenal. Vina menatap mereka yang kini sudah benar-benar hancur, bersujud di kaki Vina, di ruang pertemuan yang sangat formal. Kepuasan Vina memuncak. Pembalasan Vina sudah sempurna. Vina membuat mereka tunduk, tidak hanya sebagai istri, tetapi sebagai ratu yang memegang nasib mereka di telapak tangannya. Vina mencondongkan tubuh Vina ke depan, siap mengucapkan kata-kata terakhir Vina. Vina menatap Deva dan Ibu Sonya yang masih bersujud di lantai ruangan yang sunyi dan formal itu. Wajah Vina tidak menunjukkan belas kasihan, hanya ketegasan dingin yang mematikan. Deva dan Ibu Sonya terus memohon. Janji-janji manis keluar dari mulut mereka, janji untuk menghormati Vina, untuk mencintai Vina, untuk tidak lagi meremehkan Vina. Mereka memohon agar Vina mengaktifkan kembali kontrak 25 miliar rupiah itu, karena hanya itu satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Vina menunggu sampai suara permohonan mereka mereda, sampai mereka kehabisan kata-kata. Kemudian, Vina berbicara dengan suara yang sangat pelan, namun setiap kata terasa seperti es yang menghantam wajah mereka. Vina berkata, Vina menghargai permohonan maaf mereka, tetapi permintaan mereka untuk mengembalikan kontrak itu adalah hal yang mustahil. Vina berkata, kontrak itu telah dibatalkan atas dasar etika dan integritas perusahaan, dan Vina tidak akan pernah membatalkan keputusan itu. Vina menjelaskan, sekali integritas bisnis dicoreng oleh penghinaan publik dan arogansi, Vina tidak akan mengambil risiko. Vina berkata bahwa kerugian ini adalah konsekuensi langsung dari perbuatan mereka sendiri, dan Vina tidak akan menggunakan kekuasaan Vina untuk menyelamatkan mereka dari hasil keangkuhan mereka. Keputusan itu menghantam Deva dan Ibu Sonya dengan keras, melebihi kejutan pengungkapan Vina sebagai pemilik perusahaan klien. Mereka menyadari bahwa tidak ada lagi harapan. Mereka akan benar-benar menghadapi kehancuran total, kebangkrutan pribadi, kehilangan rumah, dan hilangnya karir Deva. Ibu Sonya menjerit tertahan, Deva terduduk di lantai, memegangi kepalanya, tidak mampu lagi memproses realitas yang baru saja Vina berikan. Vina tidak membiarkan mereka lama-lama dalam kesedihan itu. Vina memutuskan untuk melanjutkan pembalasan Vina ke tahap yang lebih dalam, membongkar semua kebohongan yang selama ini mereka bangun. Vina mengeluarkan setumpuk dokumen dan meletakkannya di meja. Vina berkata, mereka begitu sibuk menganggap Vina tidak berkontribusi, sehingga mereka lupa bahwa hampir seluruh kemewahan yang mereka pamerkan selama ini berasal dari Vina. Vina mulai membedah satu persatu kebohongan mereka. Vina menunjukkan dokumen pelunasan. Vina berkata, uang muka rumah mewah yang mereka tinggali, yang selama ini Deva banggakan sebagai hasil jerih payahnya, sebenarnya berasal dari penjualan salah satu aset warisan ayah Vina yang Vina cairkan secara diam-diam untuk membantu Deva. Vina berkata, Deva hanya membayar cicilan bulanannya, sementara modal awal yang membuat mereka bisa menempati rumah itu adalah uang Vina, uang dari wanita yang mereka usir. Vina kemudian mengeluarkan bukti transfer. Vina berkata, perhiasan berlian yang Ibu Sonya pamerkan dan katakan ibu mertua itu beli dari hasil jerih payah Deva, adalah hadiah dari Vina,
yang Vina bayar melalui koneksi Vina untuk menutupi hutang kartu kredit Deva yang Ibu Sonya habiskan. Vina berkata, Ibu Sonya tidak pernah tahu, Vina hanya membiarkan mereka menikmati ilusi kemewahan itu. Vina melanjutkan, menunjukkan laporan keuangan. Vina berkata, setiap kali Deva merasa gajinya tidak cukup dan Deva mengeluh tentang biaya hidup yang mahal, Vina selalu menutupi kekurangan itu dengan memasukkan dana dari investasi Vina ke rekening bersama tanpa sepengetahuan Deva, membuat Deva merasa Deva adalah pencari nafkah yang sukses. Vina berkata, kalian tidak hanya meremehkan kontribusiku, tetapi kalian hidup dari kontribusi yang kalian remehkan itu. Pengakuan itu benar-benar menghancurkan sisa-sisa ego mereka. Mereka menyadari bahwa kebanggaan mereka, keangkuhan mereka, dan semua yang mereka yakini sebagai kehebatan Deva, adalah kebohongan yang sepenuhnya dibiayai oleh Vina. Mereka adalah parasit, dan Vina adalah inangnya, yang mereka tendang keluar saat mereka mengira mereka sudah kuat berdiri sendiri. Ibu Sonya kini tidak lagi menangis memohon ampun, tetapi ibu mertua itu menangis karena rasa malu yang tak tertahankan. Deva, yang kini menyadari betapa bodohnya dia, memukul lantai dengan kepalan tangan, frustrasi pada dirinya sendiri yang telah dibutakan oleh keserakahan ibunya. Deva kini mengerti mengapa Vina memiliki jaringan yang kuat. Deva mengerti mengapa Vina bisa tenang saat mereka panik. Vina kemudian meletakkan selembar kertas terakhir di atas meja, yang merupakan salinan rangkap 3. Itu adalah berkas perceraian yang telah ditandatangani oleh pengacara Vina. Vina berkata, bantuan yang bisa Vina berikan hanyalah proses perpisahan yang cepat dan bersih. Vina berkata, Vina tidak akan menuntut tunjangan apapun. Vina hanya ingin mengakhiri ikatan Vina dengan Deva dan Ibu Sonya, yang telah Vina anggap berakhir sejak mereka mengusir Vina dari ruang rapat. Vina berkata, Vina akan mengambil kembali semua aset Vina yang berada di bawah nama Vina, dan sisanya, rumah dan mobil Deva yang terikat hutang, akan menjadi tanggung jawab Deva dan Ibu Sonya untuk diselesaikan. Deva menatap berkas perceraian itu dengan mata nanar. Vina bukan hanya menghancurkan karir dan finansialnya, tetapi Vina mengambil kembali seluruh hidupnya. Deva mencoba memegang tangan Vina lagi, memohon agar Vina mempertimbangkan kembali. Deva berkata Vina masih mencintai Deva, dan mereka bisa memulai dari awal. Vina menarik tangan Vina. Vina berkata, Vina sudah melihat hati mereka, dan Vina tidak bisa mencintai kepalsuan dan keserakahan. Vina berkata, Vina sudah menemukan kedamaian sejati Vina selama Vina sibuk menjauh dari mereka. Vina berdiri. Keputusannya sudah bulat. Vina sudah memberikan pembalasan terbaik Vina. Vina tidak hanya mengambil uang mereka, tetapi Vina mengambil ilusi kehidupan mereka, membiarkan mereka menghadapi kenyataan pahit tanpa ada yang bisa disalahkan selain diri mereka sendiri. Vina berjalan ke arah pintu. Deva dan Ibu Sonya masih tergeletak di lantai, di antara berkas-berkas yang membongkar kebohongan mereka, dan berkas perceraian yang mengakhiri segalanya. Mereka tidak lagi memiliki kata-kata untuk memohon, hanya suara isakan dan penyesalan yang terlambat. Vina tidak menoleh ke belakang. Vina meninggalkan ruang pertemuan itu, meninggalkan mereka dalam kehancuran total yang mereka ciptakan sendiri. Vina kini adalah wanita yang bebas, wanita yang kembali memegang kendali penuh atas takdir Vina. Keesokan harinya, bagi Vina terasa seperti hari pertama dalam kehidupan yang benar-benar baru. Vina bangun tanpa rasa cemas, tanpa kepura-puraan, dan tanpa beban. Keputusan Vina untuk tidak mengembalikan kontrak 25 miliar rupiah itu, dan penyerahan berkas perceraian sudah Vina anggap sebagai pembersihan terakhir. Vina telah memutus semua ikatan beracun yang selama ini membelenggu Vina. Pagi itu, Vina menyelesaikan semua urusan administratif. Vina bertemu dengan pengacara Vina, menandatangani surat cerai terakhir, dan secara resmi Vina mengaktifkan kembali peran Vina sebagai pemegang saham utama di perusahaan klien itu. Vina tidak lagi menyembunyikan identitas Vina. Vina kini adalah dirinya yang seutuhnya, seorang wanita cerdas, berkuasa, dan berintegritas. Vina pindah ke kantor Vina yang baru, kantor yang lebih besar dan mewah, bukan untuk pamer, tetapi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk ambisi Vina. Di sana, Vina disambut dengan hormat, bukan karena Vina istri seseorang, tetapi karena Vina adalah bos yang dihormati. Vina mulai mengatur ulang strategi bisnis Vina, memastikan bahwa perusahaan Vina akan menjalin kerjasama hanya dengan mitra-mitra yang menjunjung tinggi etika dan rasa hormat,
sebuah prinsip yang baru saja Deva dan perusahaannya langgar. Vina tidak membuang waktu untuk menoleh ke belakang. Sementara Vina memulai babak baru Deva dan Ibu Sonya harus menghadapi konsekuensi yang datang secepat badai. Deva dipecat dari pekerjaannya pada hari yang sama Vina menandatangani berkas perceraian. Kehilangan kontrak 25 miliar rupiah itu sudah cukup buruk, tetapi krisis likuiditas yang Deva gagal atasi adalah alasan utama pemecatannya. Deva tidak hanya kehilangan jabatan manajer proyeknya, tetapi reputasinya hancur total. Tidak ada perusahaan kontraktor besar yang mau menerima Deva, mantan eksekutif yang dianggap gagal dan tidak etis. Di sisi lain, kehidupan Ibu Sonya di rumah mewah itu berakhir tragis. Tanpa suntikan dana tersembunyi dari Vina, dan tanpa gaji Deva, mereka tidak mampu membayar cicilan rumah yang besar, cicilan mobil, dan berbagai tagihan lain. Bank bertindak cepat. Dalam waktu singkat, rumah mewah yang selalu Ibu Sonya banggakan, yang uang mukanya dibayar Vina, disita. Ibu Sonya harus melihat semua perabotan mewah, termasuk sofa beludru tempat ibu mertua itu sering meremehkan Vina, diangkut keluar. Ibu Sonya dan Deva terpaksa pindah ke sebuah apartemen kecil yang kumuh di pinggiran kota, jauh dari kehidupan mewah yang selama ini mereka nikmati. Ibu Sonya kini harus melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendiri, tanpa pembantu, dan hidup dengan anggaran yang sangat minim. Perhiasan yang ibu mertua itu banggakan, termasuk yang dibelikan Vina, harus dijual untuk menutupi hutang dan biaya hidup sehari-hari. Rasa penyesalan mereka sangat dalam. Tetapi penyesalan itu bukanlah penyesalan moral atas perlakuan mereka terhadap Vina. Penyesalan mereka adalah penyesalan finansial, karena telah menendang keluar sumber uang dan kekuasaan mereka. Mereka hidup dalam kemarahan dan frustrasi yang konstan, saling menyalahkan satu sama lain atas kegagalan itu, dan tidak pernah menemukan kedamaian. Ibu Sonya sesekali masih mencoba menghubungi Vina, mengirimkan pesan-pesan yang memohon dan menangis, memohon agar Vina setidaknya memberikan sedikit uang belas kasihan. Tetapi Vina tidak pernah merespons. Vina telah menutup pintu itu secara permanen. Vina kini hidup dalam ketenangan sejati. Kantor Vina berkembang pesat, dan Vina menggunakan kekuasaan Vina untuk hal-hal yang positif. Vina mendirikan sebuah yayasan kecil yang memberikan beasiswa kepada wanita-wanita yang ingin berkarir di bidang bisnis, sebuah penghormatan untuk perjuangan Vina yang harus berpura-pura bodoh. Vina menemukan cinta lagi, bukan dari pria yang buta akan ambisinya, tetapi dari seseorang yang menghargai kecerdasan dan kekuatan Vina, yang melihat Vina sebagai partner yang setara. Vina menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang status sosial atau kekayaan yang dipamerkan, tetapi tentang martabat yang utuh dan kontrol penuh atas hidup Vina sendiri. Vina tidak pernah lagi meremehkan diri Vina sendiri. Vina tahu, saat Deva dan Ibu Sonya mengusir Vina dan menyebut Vina wanita bodoh, dan tidak berkontribusi. Mereka secara tidak sengaja telah memberikan Vina dorongan terakhir yang Vina butuhkan untuk melangkah keluar dari bayangan dan menjadi dirinya yang sejati. Kontrak 25 miliar rupiah itu hanyalah alat, tetapi martabat Vina adalah harga yang tidak ternilai. Kisah Vina menjadi pelajaran berharga. Keangkuhan dan keserakahan selalu akan menemui kehancuran, terutama ketika mereka meremehkan kekuatan yang diam-diam bekerja di sekitar mereka. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan martabat dan potensi seseorang, terutama mereka yang memilih diam dan merendah. Keangkuhan dan keserakahan akan selalu memimpin pada kehancuran finansial dan sosial, sementara kecerdasan dan integritas akan membawa pada ketenangan dan kemenangan sejati.